Bu Flor, sudah beres kan rencana yang kita susun? Sudah, Suster. Tinggal kita bagikan saja renungan untuk tiap unit nanti. Bu Febi, masukan dari pimpinan yayasan untuk liturgi sudah dimasukkan toh? Feb, Febi. Maaf para senior. Ayo, Bu Febi sedang apa sih? Nggak fokus nih. Nah, begitu itu, Suster. Yang masih muda, gagal fokus terus, Suster. Kalau saya juga sudah nggak muda lagi. Dan sering gagal fokus loh. Oh, gitu ya, Suster. Iya. Maaf, Suster, maaf. Aduh, Bu Floren, jangan nuduh aku kayak gitu dong. Walau kadang-kadang bener juga sih. Saya itu sedang baca sebuah berita di salah satu media. Mau saya bacakan nggak, Suster, Ibu-ibu? Apa tuh? Oke. Bacain. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan sejak masa pandemi ini menimbulkan dampak positif dan juga negatif bagi para pelajar. Sekretaris Komisi D, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Sofyan Setio Darmawan menyatakan sekolah daring butuh pendampingan ekstra dari orang tua. Namun faktanya, sebagian besar orang tua belum bisa mendampingi secara tuntas belajar daring karena kesibukan dalam bekerja. Akibatnya harus sering memegang gadget sebagai fasilitas daring. Oleh karena itu, menurutnya, penggunaan gadget dalam proses belajar daring tidak sedikit memberikan dampak negatif menjadi anak malas. Dan harus ada dorongan orang tua ketika akan masuk pada materi pembelajaran. Dampak negatif yang kini dirasakan beberapa pelajar yakni adanya gangguan psikososial. Sofyan menyampaikan hasil survei. Sebagian besar pelajar mengalami gagal memahami materi yang disampaikan secara daring. Angka tersebut yakni siswa SD mencapai 63%, siswa SMP 83%, dan siswa setara SMA, SMK sebesar 58%. Kenyataan ini dikhawatirkan menimbulkan masalah di kemudian hari. Waduh, memprihatinkan ya. Jadi sedih mendengarnya. Pasti waktu 2 tahun pandemi yang sudah kita lewati ini menjadi sia-sia ya dalam dunia pendidikan.
Suster lupa ya. Tidak semua menjadi sia-sia loh. Ada juga sekolah yang berusaha melakukan pembelajaran online yang berkualitas. Ya iyalah Bu Nov, sekolah kita termasuk di antaranya. Hebat kan? Bu Feb, sombong Amir sih. Tapi memang benar loh. Kalau saya amati sekolah Santa Ursula dari TK sampai SMA. Wow. Jos suster usaha-usaha mereka. Yuk suster Asia, kita lihat bukti-buktinya. Saya temani berkeliling. Ayo. Ikut. Baik sobatku, yuk. Ibu Gladys, aku mau nanya, kapan giliranku menceritakan buku cerita yang sudah aku baca untuk teman-teman, Bu? Hari ini kan, Bu? Wah, anak hebat selalu ingat gilirannya. Betul sekali, Vienna. Hari ini giliran Vienna. Ibu Gladys dan teman-teman juga sudah tidak sabar mendengar cerita Vienna. Ayo teman-teman, kita dengarkan Vienna bercerita. Silakan Vienna. Vienna membaca cerita tentang saat Sisi Hachi. Vienna membaca cerita tentang Sisi yang sedang sakit flu. Tapi Sisi tidak mau menjaga kebersihan diri. Saat bersin, hacu! Sisi tidak menggunakan masker dan tidak ditutup mulutnya. Jadi virusnya loncat deh. Suatu hari, temannya Sisi yang bernama Nia datang ke rumah Sisi untuk meminjam buku cerita. Sisi memberikan buku ceritanya ke Nia tanpa cuci tangan dulu, jadi virus flu-nya nempel di buku deh dan menularkan temannya. Sisi sedih sekali karena Nia sekarang sakit flu ketularan oleh Sisi. Jadi Sisi mendoakan temannya Nia supaya Nia cepat sembuh. Sisi juga mendoakan teman-teman lain setiap hari supaya selalu sehat. Wow, bagus sekali ceritanya Vienna. Ibu Gladys suka sekali. Dari cerita Vienna tadi, kita belajar bagaimana cara menyayangi teman kita walaupun tidak pernah bertemu secara langsung di masa pandemi ini, yaitu dengan cara apa? Mendoakan teman-teman setiap hari supaya sehat selalu. Yap, betul sekali. Dengan cara mendoakannya setiap hari. Mendoakan teman kita selalu sehat adalah yang utama. Ibu, giliran Dimitri kapan dong? Dimitri sudah nggak sabar nih mau cerita juga, keburu Dimitri lupa, Ibu. Wah, semangat sekali Dimitri ini ya. Oke, sekarang giliran Dimitri ya. Tapi janji ya, Ibu jangan menangis ya dengar ceritaku. Loh, kenapa Ibu harus menangis Dimitri? Memang cerita Dimitri sedih ya? Itu dengar aja nanti soalnya. Cerita ini bagus sekali, Ibu. Kata mamaku kalau dengar cerita bagus, mamaku suka nangis. Oh, oke Dimitri. Ibu Gladys janji deh nggak akan nangis. Yuk teman-teman kita dengarkan Dimitri bercerita. Silakan Dimitri. Artis sebuah persahabatan. Pada suatu hari di rumah yang tampak mungil dan sederhana, hiduplah seorang ibu dan anak. Si anak bernama Fauzi. Fauzi hanya mempunyai seorang ibu. Fauzi seorang anak yatim. Ayahnya telah meninggal karena sakit keras. Meskipun Fauzi anak yang
tidak mampu, Fauzi tidak pernah merasa malu untuk berteman dengan siapapun karena di sekolah Fauzi termasuk anak cerdas dan periang. Dan di sekolah Fauzi selalu mendapat prestasi. Teman-temannya sangat sayang kepadanya. Fauzi mempunyai teman yang sangat dekat bernama Syamil. Mereka berdua sangat senang belajar bersama jika ada pekerjaan rumah dari ibu guru. Sudah, Ibu. Wah, bagus sekali cerita Dimitri. Keren, Nak. Ibu kan sudah janji nggak nangis. Tapi Ibu Gladys kok malah nangis? Ibu nggak nangis, Nak. Nih, tadi ada nyamuk lewat di depan mata Bu Gladys. Ah, Ibu bohong. Hehehe. Ibu menangis itu artinya cerita Dimitri bagus kan, Bu? Iya dong, cerita Dimitri bagus banget. Yeay, terima kasih, Ibu. Oke anak-anak, karena tadi ada yang bertanya lagi apa saja tugasnya, jadi Ibu ulang lagi ya. Materi yang sedang dipelajari adalah materi animalia. Jadi, dalam praktikum ini kalian diminta untuk mengamati anatomi, morfologi, dan fisiologi hewan. Hewan yang digunakan dalam praktikum ini adalah hewan yang biasanya digunakan dalam bahan makanan. Contohnya ada udang, cumi-cumi, dan kerang. Alat yang digunakan ada pinset, gunting, talenan, sarung tangan karet, kapas, dan alkohol 70%. Dalam kegiatan ini nanti kalian diminta untuk melakukan pengamatan anatomi dan morfologi dari masing-masing hewan. Kemudian setelah itu kalian diminta untuk mencari tahu nama-nama bagian tubuh dengan menggunakan istilah atau nama Latin. Setelah kegiatan pengamatan selesai, kalian melakukan pembedahan sesuai dengan panduan praktikum yang sudah Ibu sediakan ya. Dari masing-masing kegiatan tadi, kalian kemudian diminta untuk menggambar anatomi dan morfologi dari masing-masing hewan yang diamati. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas kan tugasnya? Oh ya Bu, untuk klasifikasi ilmiahnya apakah perlu dijelaskan lebih detail ya Bu? Tidak perlu WNK, hanya cukup menyebutkan nama spesiesnya saja. Bu, maaf. Tapi sebelumnya saya menemukan kesulitan nih. Kalau untuk bagian cangkang cumi-cumi itu di sebelah mana ya, Bu? Ya ampun, Gel. Cangkangnya itu di bagian sini yang ada putih-putihnya dan bisa ditarik. Nah, nih di sini. Oke, terima kasih WNK. Sama-sama, Bigel. Jika ada pertanyaan atau kesulitan lagi tentang praktikum, boleh loh tanya Ibu via WhatsApp, Line, Instagram, atau media apapun yang kalian mau. Semangat ya, walaupun praktikum ini berat bagaikan masa satu butir Oryza sativa, tapi Ibu yakin kalian berhasil menyelesaikannya tanpa halangan. Bu, maaf. Tapi satu butir Oryza sativa tuh seberat itu ya, Bu? Aduh, maaf ya. Maaf, maksud Ibu satu karung Oryza sativa. Hehe, maklum salah ngomong. Ibu lagi pusing nih, lagi banyak koreksian ulangan. Masalah, Bu. Baik, Bu, akan kami kerjakan dengan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Anak-anak, terima kasih sudah mengumpulkan laporan praktikum dengan tepat waktu. Ini saya lihat punya WNK hasilnya baik sekali. Coba kita lihat bersama-sama ya hasil pekerjaan WNK. Bu, maaf. Tapi itu bagian anatominya WNK yang merupakan kantong tinta. Kayaknya bukan di bagian sebelah situ deh, Bu. Nah, betul sekali. Ibu bangga pada kalian karena sudah mengerjakannya dengan maksimal. Tapi Ibu beri saran ya, lain kali kalau bertanya, tanya langsung ke Ibu saja ya. Siapa tahu temanmu yang kamu tanyain itu belum bisa menjawabnya dengan tepat. Maaf ya Bu, saya telah membawakan informasi yang salah kepada teman-teman. Tidak apa-apa, Winka. Untuk kelas hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa minggu depan kita praktikum lagi ya. Oke? Hah? Demi apa, Bu? Kita praktikum lagi? Ibu ini lagi serius kan, Bu? Nggak lagi bercanda kan?
Seriusan dong, masa ke ibu bercanda? Mata ibu. Mata ibu adalah bulan purnamaku. Ku cari pendarnya dan selalu ku tangkap sinarnya. Tak pernah aku kehilangan kuala matamu, ibu. Bersiaplah menjadi sinar terang untuk palung hatiku yang lelah, ibu. Izinkan aku jeda, ibu. Aku ingin tidur sejenak, meletakkan kepala dan sayu mataku di bawah terang cahaya purnama mata ibu. Wow, keren banget nih Bu Jul. Bu Jul memang deh seorang penjaga kereta yang top abis. Dan Arel, Bu, saya sampai terharu nih mendengarnya. Jadi ingat saja sama mama saya. Duh, terima kasih. Terima kasih anak-anakku. Kalian tahu tidak, Ibu hari ini terharu sekali. Dan yang menjadi semangat buat Ibu adalah kalian-kalian ini. Nah, sekarang Ibu juga rasa haru itu melihat kalian sudah menghasilkan sebuah buku puisi tentang papa mama kalian. Dan papa mama kalian juga selalu bangga dan bahagia mendapat persembahan puisi dari kalian. Dan karena sudah menyebut-nyebut buku puisi, Ibu kok jadi ingat bahwa kalian akan mendapat tugas berikutnya, yaitu... Aduh, Bu, jangan puisi lagi ya. Lumayan pusing loh Bu membuatnya. Karya kami kan gak sebagus yang Ibu buat. Walaupun saya bangga juga sih bisa menulis puisi dalam buku ini. Iya, betul tuh Alana. Aku ini termasuk anak yang sulit banget menemukan kata-kata yang puitis. Pusing banget deh waktu sampai aku menulis kata-katanya. Pokoknya, kami tuh kerja keras banget loh Bu saat membuat puisi buku ini. Kok kalian jadi loyo? Mana semangat anak Sanurian? Nah, kalian kalau merasa menemukan kata-kata untuk yang puitis itu susah, tidak usah putus asa. Kalian bisa berlatih dan berlatih terus. Karena kalau sibuk mencari makna dan kemudian kalian merasa susah, teruslah menulis, dan itu nanti akan menghasilkan makna yang muncul dengan sendirinya. Kan Ibu tahu, kalian pasti bisa. Kan kalian anak Rusula gitu loh. Oke deh, siap Bu Jul. Ayo Bu, kita bisa menulis apa lagi nih? Arel gaya banget ya Bu. Oke Bu, saya dan teman-teman menantang Ibu. Tugas menulis apa lagi nih yang harus kami buat? Nah, ini yang selalu membuat Ibu semangat untuk mengajar. Dan Ibu semakin bangga pada kalian. Karena kalian pasti mampu melakukannya. Tugasnya nanti bisa dilihat di Google Classroom. Tapi sekarang Ibu mau beri hadiah pada kalian. Sarangeo, kalian keren. Kalian mantap benar. Oke deh Bu, siap Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Indri. Terima kasih ya, kalian sudah mengumpulkan tugas dari Ibu minggu lalu, dan hasilnya bagus-bagus loh. Walaupun ada beberapa dari antara kalian yang belum mengumpulkan. Pasti salah satunya saya Bu yang belum mengumpulkan. Idih, belum ngumpulin tugas aja, masih bisa nyengir santai. Iya nih Gerard, kamu kok nggak malu sih belum ngumpulin tugas? Mbok kamu tuh Gerard, disiplin dikit kenapa sih? Charlene, bukannya kamu juga belum ngumpulin tugas ya? Sok-sokan banget sih nasihatin Gerard. Ups, ngomong-ngomong, ini tugas yang mana sih? Ya ampun, Capek deh. Sudah nak, nggak usah ribut ya. Begini saja, Ibu Indri tunjukkan salah satu contoh yang sudah selesai ya. Nanti Gerard, Charlene, dan anak-anak yang belum mengumpulkan, segera kumpulkan tugas minggu ini ya.
Ibu Indri mau tunjukkan video yang dibuat Marsha. Apakah boleh Ibu Indri menunjukkan video Marsha? Oh, boleh banget Bu Indri. Silakan Bu. Oke deh. Nah, anak-anak, ini adalah video yang Marsha buat. Apakah sudah terlihat videonya dan terdengar suaranya? Sudah. Sudah Bu. Jelas. Oke deh. Selamat melihat tayangan ini. Ini dia videonya Marsha ya. Nah, Marsha membuat video ini menggunakan aplikasi KineMaster. Kalau nanti Ibu Indri akan memberitahukan kepada kalian cara membuat video dengan video college. Di video ini, Marsha memainkan recorder dan menyanyi. Sedangkan tugas yang Ibu Indri berikan adalah kalian harus main alat musik, lalu menyanyikan suara satu dan suara duanya. Oh iya, Bu Indri, kalau Marsha boleh usul, mungkin langkah-langkah tugasnya perlu disampaikan lagi kali ya, karena mungkin beberapa teman-teman masih belum paham cara membuat videonya. Oke deh, boleh Marsha. Baik, kalau begitu Ibu Indri akan menjelaskan cara membuat video seperti Marsha tadi, tapi untuk gabungan 3 video ya. Sebelumnya kamu harus membuat dulu 3 video secara terpisah, yaitu video main alat musik, video menyanyi suara 1, dan video menyanyi suara 2. Setelah buat, kalian download aplikasi video college di HP kalian. Setelah download, kalian buka aplikasi itu, lalu klik icon video. Setelah klik icon video, kalian pilih kolase atau college. Karena kita butuh memasukkan 3 video, maka kita harus pilih 3 kolase atau 3 college. Nah, ini ada beberapa macam, kalian bisa pilih, ya. Yang Ibu Indri pilih kali ini seperti yang terlihat di layar. Kalian bisa memasukkan video pertama, yaitu video main alat musik di kotak ini. Kemudian kalian masukkan video kedua, yaitu menyanyikan suara 1, lagu daerah Nusantara atau lagu rakyat di kotak ini. Kemudian atur supaya waktunya sesuai antara video 1 dan video 2. Video memainkan alat musik dan video menyanyi suara 1. Kemudian kalian masukkan video ketiga, yaitu menyanyikan suara 2. Lalu sesuaikan lagi waktu detiknya dengan video yang pertama dan kedua. Nah, supaya anak-anak tahu bagaimana final videonya, Bu Indri juga punya contohnya loh. Mau lihat? Oh dong, Bu. Oke deh. Datang
Nah, di video ini Ibu Indri main alat musik. Di video pertama, di video kedua Ibu Indri menyanyikan suara 1, di video ketiga Ibu Indri menyanyikan suara 2. Begitu anak-anak caranya. Waduh, Bu. Aduh, pusing. Susah banget ya, Bu. Boleh tidak kalau gak pakai suara 2? Hehehe. Loh. Tugas dari guru kok ditawar sih? Charlene. Teman-teman, ayo dong semangat. Sebagian besar sudah mengumpulkan kok. Jadi yang belum mengumpulkan, semangat ya. Tenang, Charlene. Nanti aku pasti bantu kok. Lah, aku dibantu siapa dong? Ya sama aku lah, Gerard. Apa sih yang aku nggak lakukan buat teman? Kalian ini lucu-lucu ya. Yang buat Ibu bangga adalah dalam kondisi apapun, kalian itu tetap semangat dan kreatif loh. Siapa dulu dong gurunya? Gimana, Suster? Setelah kita berkeliling dan mengintip di tiap-tiap unit. Bu Flor, kata Santa Angela dalam nasihatnya, berusahalah, yakinlah kepadanya dengan segenap hati kita. Kita tentu akan menyaksikan hal-hal yang mengagumkan bila kita mengarahkan segalanya demi kemuliaan Allah dan kebahagiaan sesama. Bu Novi, ayo fokus. Loh, saya bukan hanya fokus Bu Feby, tapi setelah melihat anak-anak dan guru-guru tadi, saya langsung ingat nasihat Santa Angela tersebut. Betul Bu Novi, kita diajak untuk terus bersyukur walau masa pandemi belum berakhir dan kita tidak tahu di mana ujungnya. Tetapi semangat yang dikobarkan oleh setiap anggota komunitas kita pasti akan berbuah sukses di masa depan. Don't let the pandemic stop your creativity. Itu kan kesimpulannya? Betul.